بسم الله الرحمن الرحيم. Di situ Syekhona Khalil menyebut Habib Alwi Asgaf dengan sebutan Al-Alim, Al-Fadil, Al-Allamah, Al-Kamil, Sayyiduna Al-Habib Alwi Asgaf. Bahkan lebih jelas dari itu, kalau mungkin mereka mengatakan keturunan Nabi itu adalah Sayyid dan Syarif, maka Syekhona Khalil ketika menulis dengan tangan beliau sendiri Rotib Al-Haddad, amalan favorit beliau menuliskan di situ li sahibir Rotib Sayyiduna Asy-Syarif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lengkap, Sayyid, Syarif, Habib. Jadi mana mereka yang mengatakan bahwa Syekhona Khalil tidak mengakui habaib sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa, saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan Anda dan video yang Anda kirim kepada kami. Dan semoga jawaban ini dapat bermanfaat bagi pemirsa, khususnya bagi Anda yang bertanya. Ada dua hal yang sah menjadi pertimbangan kami dalam menanggapi pernyataan Dinda Lora Ismail Khalili dalam video tersebut. Yang pertama, mohon maaf jika beliau paham dan mengerti tentang disiplin ilmu nasab dan kaedah-kaedah yang mendukung di luar koridor ilmu nasab, lalu berkomitmen seperti ini, berarti beliau hanyalah memberikan manipulasi data, tujuannya untuk mengelabui umat yang awam demi membela nasab kaum habaib yang sudah komprehensif dalam penelitian batilun ghairu sahih di dalam semua disiplin keilmuan. Begitu. Itu yang pertama. Dan ini sesungguhnya tidak pantas bagi ahlul ilmi yang sejati. Itu kalau seperti itu. Terus yang kedua, kalau beliau memang tidak mengerti dan tidak paham, maka kami maklumi dan kami akan memberikan pemahaman kepada beliau agar supaya berhati-hati membawa-bawa syekhona yang luar biasa demi mendukung sebuah nasab yang sudah komprehensif batilun ghairu sahih. Bagaimana jawabannya? Pernyataan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan yang mengatakan tentang guru dan sahabatnya dari kalangan habaib dengan Sayyid dan Syarif itu tidak bisa menjadi hujjah, tidak bisa menjadi referensi untuk membenarkan nasab yang sudah diteliti sedemikian ini. Tidak bisa. Dan itu tidak bisa menjadi bukti bahwa beliau telah mengakui nasab kaum habaib. Tidak itu. Kenapa? Karena julukan Sayyid dan Syarif itu tidak menjadi dasar acuhan untuk nasab itu dikatakan sahih dan bisa disahihkan dengan pernyataan itu. Sebagaimana Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 150. Husain Al-Hashimi mengatakan la ibrata bi laqabi sayyidin aw syarifin fi at-ta'amulat ar-rasmiyyah aw at-tijariyah linattakhidha hujjatan fil intisab ila ali nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakun hunaka ma yusabbitu an-nasab fi wathiqatin mustaqillah wathiqatan gharduha isbatun nasab min jihatin mu'tabaratin syar'an wa syahida lahum at-tabaqat. Tidak relevan, tidak dianggap hanya julukan Sayyid dan Syarif di dalam koridor resmi atau komersil.
untuk dijadikan hujjah di dalam menasabkan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yakun hunaka maisatu nasab fi wasiqatin mustaqillah. Selagi di sana tidak ada penetapan nasab yang sah melalui dokumen yang independen. Wasiqatan warduha isbatun nasab, yang mana dokumen itu dimaksudkan untuk pengisbatan nasab min jihatin mu'tabaratin syar'an, yang telah melalui relevansi secara syar'i dan juga bukti konkret dalam setiap tabaqat, generasi, lapisan dan semacamnya. Begitu. Jadi hanya lakop sayyid dan sayyid tidak bisa dibuat hujjah atau dibuat dalil untuk mensahihkan nasab kaum habaib. Begitu. Bahkan Fatwa Subuki jilid 2 atau juz 2 halaman 461 mengatakan idza ra'ayna maktuban laisa maktubu isbatun nasab lam nahmil ala isbatin nasab wa la yusut ta'alluq fi isbatihi. Apabila melihat tulisan ada kata Sayyid Syarif tapi tujuannya itu hanya gelar, bukan kitab itu ditujukan untuk pengisbatan nasab, tidak boleh untuk dijadikan alasan dan dasar sebagai bukti bahwa nasab itu adalah bukti pengisbatan sebuah nasab, pensohekan nasab yang diperdebatkan. Makanya kata Imam As-Subuki di dalam fatwanya juz 2 halaman 461 juga dinyatakan tidak dianggap dan tidak relevan sebuah julukan atau tulisan ditemukan gelar Sayyid dan Syarif. Wala syakka anna dzalika yahsulu dhannan dha'ifa. Tidak diragukan lagi bahwa itu dihasilkan karena dhon, karena persangkaan yang lemah saja. Wa dzalika dhon yakfi fi idlaqit takhatub. Persangkaan seperti itu hanya cukup untuk omongan saja. Oh Sayyid, ya Sayyid, Syarif, antum Sayyid, antum Syarif. Itu yakfi fi takhatub wala yakfi fi syahadah, dan itu tidak cukup di dalam sebuah penyaksian. Tidak bisa dijadikan hujjah dan referensi untuk kata-kata itu dijadikan alasan bahwa nasab ini sudah dibuktikan oleh ini. Begitu. Maka harus dipahami. Oh berarti Syekhuna Khalil itu salah dong? Tidak. Mengatakan Sayyid dan Syarif itu biasa itu. Wa dzalika dzan yakfi fi itlaqit takhatuf wa la yakfi fi syahadah. Hanya perkataan yang tidak jadi masalah, ditulis perkataannya ya yang tidak jadi masalah. Tapi wala yakfi fi syahadah, yang salahnya itu ya Laura Ismail ini kok dijadikan bukti ini perkataan Syekhuna Khalil yang mengatakan Sayyid dan Syarif ini yang salah ya Laura Ismail ini. Itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan referensi, tidak bisa dijadikan bukti bahwa nasab kaum itu bisa disahihkan sebab perkataannya Syekhuna Khalil itu. Begitu. Tidak salah Syekhuna Khalil saat itu karena tidak ada penelitian. Maka beliau berstatement dengan perkataan Bakar bin Zaid, Syekh Bakar bin Zaid yang meriwayatkan dari Imam Malik, an-nasu mu'taminuna ala ansabihim. Nasab seseorang bisa dipercaya melalui pernyataannya. Kalau itu tidak diteliti, kalau sudah diteliti, ya tidak bisa. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani telah membatalkan nasabnya Abu Bakar al-Kimani yang mengatakan bernasab kepada Zaid bin Sabit karena beliau hanya mempunyai satu alasan. Selama 300 tahun tidak pernah mencatat seseorang itu yang namanya Zaid bin Sabit, tidak pernah dicatat oleh oleh ahli nasab, ahli sejarah bahwa Zaid bin Sabit punya putra namanya Malik. Hanya 300 tahun, ini 500 tahun lebih. Begitu. Makanya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini
memproklamasikan nasabnya setelah yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah wafat. Begitu. Oleh sebab itu, janganlah membawa sesuatu yang tidak patut dibawa, agar supaya tidak merendahkan pangkat mulia, pangkat besar Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, untuk dijadikan hujjah bahwa ini hujjah bahwa nasab kaum habaib sahih karena Syekhona Khalil. Lah ini salah seperti itu. Makanya kata Imam As-Subuki, wa dzalika dzan yakfi fi idlaqit takhatuf wa la yakfi fi syahadah. Semoga Anda bisa memahaminya dan semoga ini bermanfaat.